Assalamualaikum. Cerita tentang Blok B di Kabupaten Aceh Utara itu begitu menarik hingga layak untuk terus dikisahkan. Kali ini mari kita bayangkan dari mana asalnya janji keuntungan hingga triliunan rupiah dari wilayah kerja B. Sampai-sampai ada yang sudah tersenyum-senyum sendiri, bersiap-siap menyongsong masa depan yang begitu cerah. Setidaknya, begitulah yang terbayangkan di pelupuk mata. Seperti daerah penghasil migas lainnya, pendapatan sumber daya alam migas Aceh adalah sangat tergantung pada kinerja kontraktor kontrak kerjasama atau yang sering disingkat penyebutannya sebagai K3S. Pendapatan SDA migas pemerintah daerah berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor migas. Jika hasil lifting migas atau volume penjualan migas tidak lebih besar dari cost recovery, fee hulu, dan potongan pajak lainnya, maka kegiatan usaha hulu migas tidak akan memberikan sedikit pun dana bagi hasil bagi pemerintah daerah, yang tentunya juga demikian apabila hal yang sama terjadi di Aceh. Adapun 6 jenis penerimaan pemerintah dan K3S dari kegiatan usaha hulu migas dengan skema cost recovery dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, First Tranche Petroleum atau yang disingkat dengan FTP. FTP adalah bagian yang harus disisihkan sebelum memperhitungkan biaya produksi yang harus dikembalikan pada kontraktor. Tujuan dari FTP ini adalah supaya jangan sampai bagian pemerintah jadi nihil jika ternyata hasil penjualan migas tak dapat menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor. FTP ini dibagi antara pemerintah dan K3S sesuai porsi penerimaan masing-masing. Jenis penerimaan kedua adalah cost recovery. Jenis penerimaan yang hanya diperoleh oleh K3S, yaitu segala biaya produksi yang dapat dikembalikan kepada kontraktor sepanjang dibenarkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagai gambaran sederhana, pernah terbit sebuah artikel di hartfordbusiness.com yang merincikan variasi rata-rata biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh kontraktor di berbagai negara produsen minyak dan gas bumi untuk menjalankan bisnis hulu migas di Inggris. Maka rata-rata biaya yang dikeluarkan kontraktor sebesar $52,5 per barel. Sedangkan di Brazil butuh ongkos sebesar $49 per barel. Dan di Kanada perlu $41 untuk mengangkat 1 barel minyak mentah. Kemudian Amerika Serikat sebagai negara terkemuka di industri migas punya rata-rata biaya produksi yang relatif lebih rendah, yaitu hanya sebesar $36 per barel. Tapi tetap saja kalah dengan Arab Saudi yang biaya produksi minyaknya berada di bawah $10 per barel. Dengan demikian maka semakin besar produksi migas akan semakin besar pula cost recovery yang harus dikembalikan. Yang jikalau sebagian dari produksi ini tidak terjual, dengan kata lain lifting lebih rendah dari produksi, tentunya pendapatan migas bagi pemerintah akan menyusut sebagai akibat dari berkurangnya equity to be split antara kontraktor dan pemerintah setelah biaya produksi dikembalikan. Sebagai ilustrasi, mari kita berasumsi bahwa produksi Blok B pada tahun 2022 nanti sebesar 1,2 juta barel dengan biaya produksi sebesar $40 per barel. Sedangkan penjualan atau lifting hanya sebesar 1 juta barel, di mana indeks ICP ketika itu sebesar $45 per barel. Cost recovery yang sebesar $48 juta harus ditanggung oleh gross revenue penjualan yang hanya sebesar
$45 juta. Akibatnya, bila tanpa FTP, maka pemerintah akan terpaksa gigit jari karena seluruh hasil penjualan akan dipakai oleh kontraktor. Dengan adanya skema First Trust Petroleum, 20% dari gross revenue disisihkan terlebih dahulu untuk dibagikan antara K3S dan pemerintah. Apabila pajak yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil adalah 48%, maka pemerintah akan mendapatkan sekitar $6,4 juta dari total FTP senilai 9 juta. Lain halnya jika ICP naik jadi $50 per barel, maka FTP menjadi 10 juta. Yang mana lebih dari 7 juta FTP akan masuk ke kas pemerintah. Equity to be split tetap nihil karena 80% dari gross revenue habis terpakai untuk biaya produksi. Kemudian jenis penerimaan ketiga adalah DMO, yaitu singkatan dari Domestic Market Obligation. Sebesar 25% dari split kontraktor harus dijual seharga DMO fee kepada pemerintah. Penerimaan dari FTP dan DMO adalah murni menjadi penerimaan APBN. Artinya pemerintah daerah penghasil migas tidak mendapatkan alokasi dana perimbangan dari dua jenis sumber penerimaan negara ini. Jenis penerimaan keempat adalah fee hulu, yaitu penerimaan yang diperuntukkan bagi SKK Migas selaku pengelola kontrak. Adapun untuk Aceh, wilayah kerja migas pada area 0 sampai 12 mil laut dikelola oleh BPMA, lembaga yang dibiayai dengan APBN Kementerian ESDM. Jenis penerimaan migas kelima adalah penerimaan pajak berupa PPH, PPN, PBB, dan pajak daerah retribusi daerah migas. Jenis penerimaan ini masuk dalam alokasi dana perimbangan diterima daerah penghasil migas dalam bentuk DBH pajak. Yang terakhir adalah penerimaan PNBP migas, merupakan dasar perhitungan alokasi dana bagi hasil migas yang akan diterima daerah penghasil. Apabila disebut-sebut Aceh mendapatkan 70% hasil migas, maka 70% itu berasal dari nilai PNBP migas ini. Secara otomatis maka keterlibatan badan usaha milik daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas, seperti misalnya PEMA mengelola Blok B, berimplikasi pada penerimaan pemerintah Aceh, di mana bagian daerah yang semula hanya bersumber dari PNBP migas nantinya akan ditambah dengan setoran yang berasal dari keuntungan BUMD. Hanya saja perlu keyakinan yang mantap bahwa tak akan mungkin terjadi kondisi di mana 80% gross revenue tak cukup untuk menutupi cost recovery. Demikian penjelasan ringkas tentang FTP, cost recovery, serta 4 jenis penerimaan migas lainnya yaitu DMO, fee hulu, pajak, dan PNBP. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar penulis konten ini jadi semakin bersemangat. Wassalamualaikum.